Aku tuh mami VOC. Aku bukan mami yang gentle parenting. Saya nggak bisa gentle parenting. Saya mama-mama Batak, nggak ada gentle parenting. Saya keras sama anak-anak karena my mom juga begitu. My mom tuh keras, kenceng. Mama Batak tipikal gimana sih? Pernah nggak merasa gagal jadi parents? Pernah lah. Pernah dong. Misalnya kayak kita kan senang liburan nih sama anak-anak. Kalau liburan tuh misalnya anak-anak ini berantem sama ini lagi berantem juga, kayak gue gini, kayak gue gagal deh sebagai orang tua. Oke, ketika papa keras ya, lalu mama apakah ada di posisi anak-anak atau mama menghimbau anak-anak untuk bisa memahami? Kadang kita bersama, kadang kita berseberangan. Karena kalau dia udah keras, saya keras juga, takut anak stres. Saat mereka mulai ABG nih, itu kan beda lagi nih, kayak si kakak gitu ya, Chloe. Mudah mulai kamar nggak mau, harus knock dulu, kita harus ketok pintu, kita harus appreciate their privacy. Karena anak-anak sekarang dan kita pun juga semuanya scrolling. Sometimes we feel guilty, gue kayak scrolling mulu. Ya gimana, kerjaan di handphone, ngurusin uang di handphone, semua di handphone. Anak harus tetap punya tempat untuk curhat pulang. Karena kalau di rumah dia nggak bisa curhat, dia nggak ngerasa aman, dia pasti lari keluar, dia pasti cari tempat curhat di luar. Dan itu yang bahaya. Jujur ya, aku bicara sama Melanie sekarang, itu beda banget sama kita. Masa Cindy? Nggak, kayaknya kamu punya satu kehidupan pribadi sama Tuhan yang berbeda dari yang dulu. Masa? Jujur lah. Iya dong, pengalaman pribadi sama Tuhan itu kayaknya membuat kamu berbeda. Ya itu pasti, dan juga kan udah tambah usia ya Di. Banyak orang tambah usia, banyak yang tambah juga belum tentu ya. Iya, belum tentu juga ya. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Menurut aku anak-anak sih yang banyak merubah juga, ya nggak sih? Anak-anak berubah itu semua depends on their parents. Maksudnya kita tuh banyak. Kamu berdua ngapain di rumah? Maksudnya how to build a relationship with God? Yang pasti kita selalu ingat. Pasti nggak cuma ke gereja doang dong. Nggak, untuk punya hubungan yang dekat sama Tuhan, doa dan segala macam itu sih ya mungkin sama seperti keluarga lain ya. Cuma nggak, belum tentu karena banyak keluarga yang tidak menerapkan itu. Iya, could be ya. Cuma yang tadi aku bilang bahwa apa yang merubah mungkin aku secara pribadi sebagai seorang ibu, what I feel is the presence of my kids. Kehadiran anak-anak itu yang justru merubah aku dan mungkin juga Tyson gitu. Dalam banyak hal, karena anak-anak itu kan sekarang mencontoh. Jadi dalam apapun yang kita kerjain gitu ya, misalnya gitu kita bersosial media, kita posting, sebelum kita posting sesuatu, misalnya kita mau posting maki-maki orang, mau posting kata-kata yang kasar, atau mau posting sesuatu yang menurut kita kok gini ya gitu. Ntar gimana kalau anak gua ngelihat, dan podcast deh, I have my podcast kan. Setiap tamu yang aku undang pun itu pasti aku being very selective. Tidak semua yang lagi viral itu pasti aku undang. Karena apa? Aku pertama nggak pengen Chloe dan Courage melihat, misalnya di sekolah gitu, kok mami lo misalnya kayak gitu sih Chloe, Courage gitu. Dan saat mereka besar juga nggak pengen anak-anak pasti, gue bisa kasih nasihat panjang lebar kepada anak-anak. Tapi kalau gue melakukan hal yang ngaco, anak-anak pasti akan bilang, mami nasihatin aku A sampai Z. Lah mami aja begitu. Mami bilang aku gak boleh gitu. Mami aja begitu. Gak bisa kan. Jadi like father like son, monkey see monkey do. Exactly. We have to be a living example for the kids. Nah, masih tentang parenting nih guys ya. Aku rehat dulu sebentar. CBN juga memiliki project tentang parenting. Nama project tersebut adalah The Parenting Project. Project ini tidak untuk dijual belikan dan kami tidak mengambil keuntungan apapun dari project ini. Inilah proyek yang kami siapkan dan kami persembahkan sebagai persembahan terbaik bagi setiap keluarga, pasangan suami istri melalui gereja-gereja lokal yang ada di seluruh Indonesia. Caranya sangat mudah. Kalau Anda mengunjungi website kami, theparentingproject.id maksud saya, maka Anda akan tahu bagaimana cara mendaftarkan dan menghadirkan The Parenting Project di gereja Anda. Kita boleh percaya bahwa memang untuk menjadi orang tua harus mau belajar jadi orang tua. Dan bersama dengan The Parenting Project, kita mau belajar bersama-sama agar kebenaran firman Tuhan menjadi dasar setiap orang tua dan anak-anak dalam proses tumbuh kembang mereka. Jikalau Anda ingin menabur, Anda ingin jadi berkat di program ini, ikut andil dalam kontribusi The Parenting Project, Anda bisa lihat di layar Anda bisa scan QR code
dan berdonasi dengan menggunakan e-wallet Anda. Atau informasi lebih lanjut Anda bisa langsung kunjungi di www.donasi.jawaban.com. Oke, Mel, Tyson deh. Bagaimana tentang Christian parenting? Apa yang kalian berdua terapkan untuk anak-anak? Or Bible? Baca Alkitab, berdoa bersama. Ya. Sebelum mereka pergi, kalau saya ada, mereka belum pergi, saya doain. Yeah. Sebelum saya pergi, kalau dia tidur, saya doain saat dia tidur. Tidak baca Alkitab bersama terlalu sering. Tapi Sunday school untuk mereka, time together. Tapi ya mereka memang Chloe udah 12 tahun. Next in 4 days she's 13 years old. Udah 13 years old. So she's very independent. Itu kind of susah sih. Courage udah 8 tahun, going on 17. Itu susah. Harus kasih cinta, harus kasih sabaran, tapi lumayan susah. Lumayan susah. Lumayan susah, jujur. Kesulitannya apa? Mungkin bisa jadi pelajaran buat yang nonton. Iya, tiap anak itu kan dan tiap musim anak makin misalnya toddler, kesulitannya lari-lari kita harus ngejar mereka. Capek ya. Saat mereka bayi ganti diapers all the time. Saat mereka mulai ABG nih, itu kan beda lagi nih kayak si kakak gitu ya, Chloe. Mudah mulai kamar nggak mau, harus knock dulu, kita harus ketok pintu. Kita harus appreciate their privacy. Aku yang content creator mau ngambil foto dan video anak-anak aja sekarang nggak bisa seenaknya. Mereka bisa marah, mereka bisa bilang, "Mami please appreciate my privacy." Mami kalau mau take my foto, Mami harus izin dulu dong sama aku. Sorry juga. Ya. Harus kasih uang. Oh bikin reels misalnya, mau bikin konten, iya harus karena mereka kan anak nggak mau males ya dia kan kasih cepet nih 100.000 mau. Smart kids ya. Iya. Jadi kesulitannya tiap season tuh beda-beda gitu. Iya. Cuma aku tuh mami VOC, aku bukan mami yang gentle parenting. Saya nggak bisa gentle parenting. Saya mama-mama Batak, nggak ada gentle parenting. Saya keras sama anak-anak. Kata-kata keras, kalau marah juga ngamuk, mereka udah tahu karakter. Tapi ya itu makanya tadi saya bilang karena my mom juga begitu. My mom tuh keras, kenceng, mama Batak tipikal gimana sih? Iya. Tapi after that peluk dan cinta dan kasih. Betul. Jadi anak tuh tetap biar kata mak gue, malah dulu orang tua zaman dulu kan pukul ya kan, dibanting di apa pakai sapu lidi. Biasanya nggak pukul sih, kalau pukul mungkin terlalu banyak mudah kelihatan. Biasanya satu titik di paha warna biru ya. Subit satu tapi ngek gitu loh. Sekarang udah gak zaman tuh, tapi kalau zaman dulu kan sapu lidi apalah segala macam. Tapi ya kok gue nggak benci sama mak gue ya, karena ternyata dia merangkul kembali, sayang kembali saat dunia tuh nggak ramah sama gue. Gue tahu saat gue pulang nyokap gue nih selalu peluk gue gitu. She's always be there for you. Jadi rumah buat gue. Nah itu yang gue pelajarin. Dalam arti kalau sekarang kita tentunya nggak mau main pukul sama anak-anak. Karena anak-anak sekarang mau dipukul segala macam. Karena dia bikin konten. Gue dipukul sama gue gila loh, viral ya. Udah nggak bisa maksudnya kayak zaman dulu. Tapi kalau keras, marah iya sama anak-anak. Namun ya itu mereka tahu bahwa maminya tuh selalu sayang dan selalu ada buat mereka. Makanya itu yang aku juga bilang sama Tyson. Anak-anak tuh merasakan kok kalaupun kita marah tapi kita mengasihi mereka, they can feel it gitu. Kenapa? Karena waktu Melanie keras, Tyson langsung bilang, please don't be too hard for it. Kebalik. Tysonnya keras. Ini malah lebih keras kalau sama anak-anak. Oh ya? Kalau Anda berdua berarti keras dong? Enggak, saya tuh justru good cop ke anak-anak. Saya tuh justru good copnya kalau sama anak-anak. Walaupun tidak selalu ya. Walaupun kadang-kadang ada masanya juga kalau lagi ngomel namanya mak-mak kan gitu. Cuma most of the times anak-anak tuh lebih lari kepada maminya. Yang atau mungkin karena juga ibunya ya. Oke. Ketika papa keras ya. Lalu mama apakah ada di posisi anak-anak atau mama menghimbau anak-anak untuk bisa memahami? Kadang kita bersama, kadang kita berseberangan. Karena kalau dia udah keras, saya keras juga, takut anak stres. Jadi biasanya saya panggil dulu. Nanti kalau udah, karena anak tuh kalau lagi marah, kita dua-duanya marah, nggak masuk di otaknya. Yang ada dia ngerasa, Cir, di rumah nggak ada yang mau dengerin gue, lari keluar, terngejar laki-laki. Itu yang berbahaya. Itu yang bahaya. Jadi gue tetap pengen, terutama si kakak nih yang mulai gede ya, tetap walaupun misalnya dia ngerasa let's say susah banget nih sama bokap gue nih, ngomel mulu nih.
Tapi paling nggak ada nyokap gue deh yang masih, walaupun mak gue tukang ngomel tapi masih cincai, gue masih bisa ngobrol. Anak harus tetap punya tempat untuk curhat pulang. Karena kalau di rumah dia nggak bisa curhat, dia nggak ngerasa aman, dia pasti lari keluar, dia pasti cari tempat curhat di luar. Dan itu yang bahaya. Itu sebabnya di Cahaya Bagi Negeri juga ada tempat curhat, di mana kalau Anda semua mau curhat bisa hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda saat ini. Karena mungkin selama ini kita nggak bisa ngomong atau mungkin nggak berani untuk bicara. Tapi lambat laun itu semakin menguras energi kita. Dan akhirnya kita tidak memiliki kekuatan. Sebenarnya kita punya kekuatan yang luar biasa. Nah kalau Anda hubungi, Anda akan didoakan, Anda akan bisa merasakan dan melihat. Di balik doa itu ada kuasa yang akan menguatkan kehidupan Anda kembali. Ya, jadi jangan ragu hubungi Sahabat Doa 4. Kita balik lagi ke Melanie dan juga ke Tyson. Boleh Melanie kasih begini? Tyson kasih begini. Udah lama tidak. Apa itu artinya? Lah. No, black and white. I'm just kidding. Michael Jackson maksudnya. Kopi susu. Apa arti love di dalam hidupmu pribadi? Love. Very intriguing question. Wow, it takes me quite sometimes to answer that. Cinta itu membuat kita tuh bertahan saat mungkin kita ngerasa kita udah gak pengen di situ. Cinta itu memberikan kita energi untuk melakukan banyak hal. Walaupun kadang kita ngerasa lelah, tapi karena cinta lo lakuin juga. Dan cinta itu selalu ingin memberikan semua yang terbaik untuk orang-orang yang dia kasihi. Wow. Itu sih yang kalau gue. Jadi gue tuh gak terlalu, kalau Tyson kan lebih romantis kata-kata. Kalau aku tuh enggak, tapi by my action, tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu gitu. Memberikan what I can give the best for them gitu, for the kids, for Tyson juga. I think that's my love to them. Walaupun saya nggak romantis apa segala macam, tapi that's showing how I love Tyson and the kids. Gitu. Wow, awesome. Sekalipun cinta itu membunuh juga ya, kayak sometimes Demasive. too much, ya. Too much love will kill you. Lagu lama coy. Okay. Ada yang tahu tuh. Tyson, what love means to you? Commitment. Yeah. That's it. Kalau dua kata, komitmen, Tuhan. Itu aja. Wow. Kita beri tepuk tangan juga dong buat luar biasa ya. Oke. Kita pengen ngobrol banyak banget sebenarnya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang nyangkut. Pernah nggak merasa gagal jadi parents? Pernah lah. Pernah dong. Misalnya kayak kita kan senang liburan sama anak-anak. Kalau liburan tuh misalnya anak-anak ini berantem sama ini lagi berantem juga, kayak gue gini, kayak gue gagal deh sebagai orang tua. And yet, dulu gue ngerasa gitu. Nih keluarga gue kenapa berantakan begini, anak gue ribut berdua nih, terus laki gue lagi berantem sama anak gue, ini gimana sih keluarga? But yet, menurut aku sering-sering liburan tuh penting loh. You know why? Liburan yang main family ya, karena dalam liburan itu gak ada mbak, nggak ada opung, karena kita kalau keluarga nggak tahu keluarga Indonesia rata-rata itu banyak ranting-rantingnya ya, ada si mama yang main, ada, tapi bener-bener main family, just your wife, your husband, and the kids. Itu tuh justru walaupun kita ngerasa gila berantem ribut apa baikan, berantem ribut baikan, it creates memory loh ternyata, dan jadi saling saling. Iya, it's not always bad, you know. So we learn each other's character. It's not always me fighting with the kids, ya. Yeah? Kadang gue juga kan. Enggak kadang. Sering. Enggak sering. You lebih kurang daripada saya. Iya. Tapi ya ternyata that's family. That makes the family beautiful gitu loh. Yeah. Asal jangan violent ya, nggak boleh pukul-pukulan ya. Yeah. Tapi kayak cuma kayak argue apa segala macam. Yeah. Ternyata saat mereka nanti besar. Kebisingan, that noises. We're gonna miss that noises when they leave the house. Ya kan? Gitu. Family in vacation is the most important things ya. Iya, family in vacation. Family holiday. Aku makanya mengusahakan kalau ada berkat, ada rezeki, kalau ada duit ke luar negeri, kalau nggak ada duit keluar rumah minimal. Mau ke Bandung, mau ke Bogor. Tapi you know, those photos, those memories gitu. Kayak kita terbang kemarin. Tapi kan generasi sekarang pasti scrolling.
Ya. Pasti. Gimana menciptakan momen family kalau lagi scrolling? Scrolling Jangan pasti, bahas ya. itu, lewat. Oh, enggak, tapi kita harus bagi. Scrolling Please pasti. share your experience and how you deal with that. It's hard. Karena anak-anak sekarang dan kita pun juga semuanya scrolling. Sometimes we feel guilty. Gue kayak scrolling mulu. Ya gimana, kerjaan di handphone. Ngurusin uang di handphone. Semua di handphone. Betul. Ya tapi harus ada ini aja. Kadang-kadang kita bilang anak-anak, oke, udah ya, udah cukup main handphonenya. Terus biasanya kita mau pergi keluar nih, mau makan atau mau apa. Memang agak susah ya sama anak-anak gitu. Tapi ya diusahakan, diupayakan gitu sih. Tyson yang paling less device soalnya. Sekali lagi balik Commitment. control the controllables. Control Menurut yourself. saya salah satu ada buku Atomic Habits. Yeah. Salah satu, long story short, salah satu faktor kalau mau berubah sesuatu itu harus contoh misalkan dia lebih sering pakai HP untuk pekerjaan dan jujur ya sedikit lebih addicted. Itu kecanduan untuk HP. Saya udah mau dikurangin. Jadi semoga Chloe encourage melihat saya lebih sering tidak melihat. Sekarang enggak, karena susah. Tapi kalau I'm not on my phone, semoga masa depan mereka melihat, oh daddy enggak terlalu sering melihat HP. Itu contoh. Oke. Control the controllables, balik lagi. Iya. So for me, like Iya. that. Yeah. Jadi setuju nggak kalau saya bilang keluarga Anda sebagai orang tua harus jadi mentor buat anak-anak? Iya, pasti itu harus mau nggak mau. Iya. Karena kan anak-anak melihatnya look up kepada kita berdua. Suka. Sebelum aku tutup nih, your power statement Mel ini about ini kan ya bukan hanya sekedar kita mau bicara tentang Valentine season ya, tetapi kita bicara mengenai dari your experience mengenai bagaimana menjaga sebuah hubungan dan menjaga totalitas dalam bekerja tapi bisa balancing di dalam kehidupan dalam keluarga Kristen. Iya. Apa yang seorang wanita atau istri harus lakukan? Silakan, bisa bicara ke sana. Yeah, I think we have to put the priority right. Pastor Jeffrey Rahmat pernah bilang, apa yang kita taruh dalam prioritas yang utama, on the top of our priority, itu pasti membuahkan hasil yang terbaik. Nah, kalau kita taruh prioritas yang paling utama itu untuk pekerjaan, biasanya pekerjaan dan karirnya akan menjulang, akan membuahkan hasil yang baik. Demikian halnya juga, kalau kita taruh prioritas juga yang utama dalam pernikahan dan mengupayakan yang terbaik, hopefully pernikahannya juga akan bisa bertumbuh, growing secara baik gitu. So, make sure that you you put your priority right gitu. Wow. And maybe Tyson, what you may give your power statement? Power statement. Yeah, about relationship or how to keep the marriage strong. Commitment. Balik lagi ke commitment. Itu kalau misalkan you take a commitment untuk pernikahan, jangan mikir diri sendiri. Jangan mikir cuman istri atau suami, harus mikir Tuhan. Jangan terlalu gampang untuk nyerah. Cari hal yang baik suami atau istri punya daripada yang hal tidak baik atau tidak punya. Kalau you look for the bad things, you find the bad things. Yeah. Tapi you look for the good things, itu lebih baik untuk otak, hidup, semakin lebih bersyukur, tapi balik lagi ke commitment. Wow, luar biasa. Saya percaya pembicaraan kita bersama sahabat kita Melanie Ricardo dan juga Tyson di sela-sela kesibukan mereka loh. Mereka bisa hadir di studio Cahaya Bagi Negeri adalah rencana Tuhan untuk apa? Menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah pernikahanmu bukanlah sebuah kegagalan. Jikalau engkau sedang berada dalam kondisi seperti di ujung tanduk, ada satu tempat di mana engkau boleh berserah penuh kepada Tuhan. Dialah Yesus Kristus, Christ as the center. Bukan masalahmu yang menjadi pusat perhatianmu. Ketika hubungan kita kembalikan kepada Tuhan dan kita belajar firman Tuhan, maka kita boleh belajar mana yang lebih prioritas di dalam kehidupan ini. Ya, kita percaya ketika Tuhan merencanakan menyatukan dua pribadi bukan untuk dipisahkan, kecuali maut yang memisahkan. Betul, hidup ini penuh perjuangan. Ada kerikil yang kecil, ada batu yang besar. Tetapi kalau kita mau berjalan bersama, belajar bergandengan tangan, saling menghargai satu sama lain, dan kembali lagi memegang teguh janji pernikahan kita bukan di depan manusia tetapi di depan Tuhan, dan juga komitmen kita untuk menjalankan tanggung jawab kita apapun kondisi kita.
maka kita boleh melihat pertolongan Tuhan pada akhirnya. Dan perbincangan kita hari ini tentunya akan memberikan motivasi dan insight ya. Dan satu lagi, sering-seringlah seperti Melanie Ricardo melihat foto keluarga. Ya, dengan melihat foto keluarga kita dibuat ingat betapa besar penyertaan Tuhan dan buah hati kita yang sudah mengisi hari-hari kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat Alec dan juga Tyson. Say hi to your Chloe and your courage. Thank you. Perlu saya doakan untuk anak ketiga nggak? Ya, rahimnya udah nggak ada. Aku percaya Melanie Ricardo dan juga Tyson hari-hari ini. Ini boleh saya bawa pulang? Boleh. Boleh bawa pulang nggak? Nggak boleh. Kehadiran Anda berdua di sini itu memberikan sebuah kesegaran dan cahaya buat kita juga. Kami berdoa Melanie dan Tyson sepanjang tahun ini akan menemukan hal-hal baru yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Amin. Ya, kamu akan saling belajar mendengar, menunjukkan cinta satu dengan yang lain, dan mau saling memberikan dukungan dalam proses belajar itu sendiri, dan memberikan sebuah pelukan yang hangat ketika ada situasi dan suasana yang hampir dingin. Amin. Ya, karena itulah means love. Listen, observe, results, and embrace. Yes. Thank you, Di. Thank you so much. God bless semuanya. God bless. Bye.